Siapa nih yang belakangan ini udah deg-degan dengar kabar kalau sekolah katanya bakal daring lagi mulai bulan April 2026? Wah, sempat heboh banget ya isunya. Tapi tenang dulu, kabar baiknya rencana itu resmi dibatalkan total oleh pemerintah. Yuk kita bedah bareng-bareng alasannya. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan yang paling bikin penasaran banyak orang ya. Jadi bener gak sih sekolah bakal balik lagi ke sistem online pada April 2026 seperti yang sempat diwacanakan? Kabar ini kan pastinya bikin banyak orang tua, siswa, sampai guru jadi bertanya-tanya dan khawatir. Dan jawabannya tegas banget, dibatalkan total. Yap, pemerintah sudah memastikan kalau rencana tersebut gak akan dilanjutkan sama sekali. Jadi semuanya bisa nafas lega sekarang. Terus kenapa dibatalkan? Nah, ini yang penting. Keputusan ini tuh bukan asal-asalan loh. Pemerintah punya prioritas yang sangat jelas, dan itu adalah kualitas sumber daya manusia atau SDM kita. Pernyataan ini bukan kata siapa-siapa loh, ini datang langsung dari Menko PMK, Bapak Pratikno. Beliau menegaskan kalau fokus utama Presiden Prabowo saat ini adalah ningkatin kualitas SDM. Nah, inilah yang jadi landasan utama kenapa pendidikan tatap muka harus dan wajib dipertahankan. Dan kalau kita lihat perbandingannya di sini, ya, jadi makin jelas kenapa. Belajar tatap muka itu dianggap krusial banget buat mencegah yang namanya learning loss, atau hilangnya capaian belajar siswa. Selain itu, kualitas pendidikannya juga lebih terjaga. Sementara kalau daring, ya, kita semua tahu, ada resikonya di kedua area tersebut. Mungkin ada yang mikir, kenapa nggak hybrid aja? Nah, ternyata opsi jalan tengah ini pun udah sempat dipertimbangkan, tapi akhirnya nggak diambil juga. Ini nunjukin kalau pemerintah benar-benar mau all-in buat memaksimalkan kualitas pendidikan lewat interaksi langsung di sekolah. Jadi, bukannya malah balik ke daring, pemerintah justru sebaliknya. Mereka malah ngegas buat ningkatin mutu pendidikan yang ada sekarang. Coba deh, kita lihat program-program konkret apa aja yang lagi jalan. Dan ini bukan cuma omongan doang ya, ada langkah-langkah nyata yang lagi dikerjakan. Mulai dari revitalisasi sekolah di banyak daerah, terus ada pengembangan sekolah rakyat, sampai inisiatif sekolah unggul Garuda. Tujuannya satu, memperkuat fondasi pendidikan kita dari akarnya. Tapi tunggu dulu. Bukannya dulu wacana daring ini muncul karena alasan efisiensi energi? Betul banget. Terus gimana dong cara pemerintah mencapai efisiensi itu sekarang? Ternyata mereka mencari jalan lain yang lebih cerdas. Nah, ini dia solusinya. Efisiensi itu tetap jadi tujuan, tapi targetnya digeser ke sektor lain, bukan pendidikan. Jadi pemerintah bakal fokus ke transformasi sistem elektronik, bikin rapat-rapat lebih optimal secara daring, dan menerapkan flexible working arrangement. Jadi tujuannya tetap dapat, tapi tanpa harus ngorbanin sekolah. Dan yang paling penting yang perlu digarisbawahi adalah ini. Semua strategi efisiensi tadi itu dirancang khusus biar nggak ganggu layanan-layanan yang vital. Dua sektor yang nggak boleh diganggu-gugat itu ya, pendidikan dan kesehatan. Keduanya harus jalan terus secara maksimal. Oke, jadi kalau kita tarik benang merah dari semua ini, kesimpulannya tuh sebenarnya simpel dan melegakan banget. Pesan utamanya sangat jelas, kembali ke sekolah. Jadi buat semua siswa, orang tua, dan para guru di seluruh Indonesia bisa tenang ya, proses belajar mengajar akan terus berjalan seperti biasa secara tatap muka. Kita doakan sama-sama, semoga langkah ini benar-benar bisa jadi jalan untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak bangsa kita ya. Nah, sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat Anda renungkan. Oke, keputusan untuk tetap muka udah final. Tapi sekarang PR besarnya adalah, menurut Anda, apa sih tantangan terbesar yang harus kita hadapi bareng-bareng di sistem pendidikan tatap muka kita saat ini? Coba deh dipikirin.